teknologilah yang bisa membantu kita lebih cost efektif, teknologilah yang bisa membantu kita menjadi lebih produktif. Sehingga pertumbuhan yang kita harapkan 7-8%, mungkin di atas 8%, sampai dengan tahun 2038, 2039, sehingga kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 itu bisa terjadi dengan baik. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Squad Talk. Ini merupakan podcast yang kita akan bicara berkaitan soal industri, kemudian ekonomi, dan juga teknologi bersama saya Dina Gurning. Nah pemirsa, kalau kita bicara soal teknologi di hari ini kita bukan hanya bicara soal di mana teknologi membantu kehidupan manusia, tapi juga perkembangan teknologi yang begitu pesat di seluruh dunia dan juga bahkan di Indonesia. Ini juga membuat banyak sektor industri juga harus ikut berubah dan juga mendapatkan dampak positif. Nah, untuk bicara berkaitan dengan hal ini lebih detail, sudah bersama dengan kami Bapak Bobi Rashidin selaku Direktur Utama PT LAN Industri yang juga merupakan CEO dari Holding Defend ID. Pak Bobi, apa kabar? Halo Mbak Dina, kabar baik? Pak Bobi, kita hari ini akan bicara banyak berkaitan dengan teknologi secara general. Mungkin untuk menjadi dasar perbincangan kita atau podcast kita pada hari ini. Kalau menurut pandangan Pak Bobi sendiri, bagaimana sih teknologi ini berperan untuk mendorong kemajuan industri dan juga ekonomi? Kalau kita bicara mungkin lebih spesifiknya berkaitan dengan revolusi industri 4.0 nih Pak. Tentunya kalau kita lihat teknologi ini sekarang merupakan satu enabler sekaligus dia melakukan juga alat transformasi dari segala aspek yang ada di dunia ini. Aspek kehidupan manusianya, aspek ekonomika, termasuk juga aspek bagaimana kita melakukan industri yang lebih efisien, yang lebih produktif, dan tentunya yang lebih memudahkan buat pelaku dari industrinya. Nah, kalau kita lihat sendiri, tren dari teknologi sebagai enabler bagi industri itu sendiri, makin lama itu makin dalam. Makin dalamnya itu dalam arti kata bahwa yang tadinya terlalu banyak human intervention-nya. Sekarang teknologi mengurangi human intervention-nya. Nah, dengan demikian banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, itu bisa dilakukan oleh teknologi itu sendiri, seperti teknologi robotics. Untuk katakanlah misalnya untuk hal-hal yang berbahaya untuk manusia, itu bisa dilakukan oleh robot. Hal-hal yang jauh, yang di luar jangkauan manusia bisa dilakukan oleh teknologi khusus. Misalnya bagaimana kita lihat sekarang mengeksplorasi ruang angkasa, itu kan manusianya nggak ke sana. Bagaimana beberapa negara maju yang sudah mendaratkan wahananya di Mars, di bulan, kan manusianya nggak ke sana. Nah, teknologi di sini itu sebagai enablernya. Berkaitan dengan teknologi 4.0, kalau kita lihat dulu teknologi itu merupakan enabler dari sektor industri pertanian misalnya. Itu kan pertama kali mekanisasi pertanian. Jadi lahirnya revolusi industri yang pertama. Bagaimana orang membuat mesin uap, ya. Kemudian setelah itu teknologi itu terus berkembang sampai dengan sekarang itu mendukung industri atau teknologi 4.0 sendiri. Ya kita kenal sekarang adalah AI, Artificial Intelligence, yang kita kenal juga dengan bagaimana yang tadi saya sebutkan space exploration, bagaimana juga kita lihat sekarang banyak wahana-wahana yang sudah otonomus. Ya. Nah ini tidak lepas dari pengembangan dari teknologi itu sendiri. Oke, baik. Kalau kita bicara soal definisi dari teknologi ini kan secara sempit sebenarnya adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu sendiri untuk mempermudah hidup manusia itu sendiri begitu ya. Dan kalau tadi menurut penjelasan Pak Bobi kita tahu begitu di industri 4.0 teknologi-teknologi yang hadir itu sudah se-advance AI, kemudian big data, di mana seperti yang sudah Anda jelaskan, manusianya ini sudah tidak perlu untuk terlibat lagi begitu, semuanya sudah bisa dikerjakan oleh mesin. Tapi pertanyaan saya nih kepada Pak Bobi, sebenarnya Pak Bobi sendiri melihat perkembangan teknologi industri secara global pada saat ini seperti apa sih Pak? Kalau kita lihat perkembangan teknologi itu sendiri seperti yang kita tahu juga, itu kan teknologi yang diciptakan oleh manusia.
untuk sebenarnya bukan hanya untuk membantu manusia, tapi mentransformasikan kehidupan manusia. Yang tadinya itu manusia itu lebih banyak physical intervention-nya. Kalau kita lihat dari kurva industri, ya, kaitan industri dengan teknologi itu dekat-dekat lah. Yang paling bawah itu adalah ketika industri itu melibatkan teknologi yang low skill plus juga dengan labor rich. Jadi labornya itu banyak. Itu kan semua manusia di bawahnya. Dulunya kalau kita lihat pertambangan itu kan manusia yang gali. Ya. Sehingga human intervention-nya terlalu banyak di situ. Nah, makin ke sini itu value manusia itu shifting kepada value add dari manusia itu sendiri. Yang kita sebut dengan high skill dan labornya itu makin sedikit. Nah, sehingga added value-nya itu semakin banyak, semakin gede. Kalau OECD itu mendefinisikan industri itu ada 5 kelas. Jadi kelas paling bawah itu yang seperti saya sampaikan tadi, dia low skill, labor rich, itu value add-nya sedikit. Kemudian ada yang namanya medium low, ada yang namanya medium, kemudian medium high, kemudian ada industri yang berbasiskan teknologi tinggi yang kita sebut dengan high tech. Nilai manusia itu sudah bergeser tidak di bawah lagi. Manusia itu sudah di atasnya. Nah, kita lihat bagaimana perlombaan pengembangan teknologi yang ada di China. Sekarang kalau kita lihat itu bersaing dengan Amerika, bersaing juga dengan Uni Eropa pada saat ini. Itu bersaingnya itu di atas, bukan di bawah lagi. Oke Pak Bobi, berarti kalau kita bicara berkaitan dengan teknologi, kita sepakat begitu ya bahwa semua sektor kehidupan manusia sudah harus bergantung pada teknologi. Tapi kalau kita bicara berkaitan dengan kesejahteraan hidup orang banyak, kesejahteraan hidup itu kan bisa dikatakan sebagai kualitas hidup juga, bagaimana manusia hidup sehari-hari. Kontribusi dari teknologi terhadap kesejahteraan hidup masyarakat itu menurut pandangan Anda seperti apa, Pak? Jadi tentunya pada kehidupan kita sehari-hari kita tidak bisa lepas dari teknologi. Karena teknologi inilah yang membuat kita lebih produktif, kemudian kita lebih hemat, ya, artinya cost efektif juga gitu ya. Seperti misalnya sekarang itu dengan EV, electric vehicle, itu kan jauh lebih green, artinya menyelamatkan bumi juga kan, sehingga kehidupan kita lebih sustain ke depannya. Kita bisa mewariskan ya kehidupan yang lebih baik juga untuk generasi-generasi kita setelah kita ini. Kemudian secara cost effectiveness itu mungkin jauh lebih efektif juga dibanding dengan kita pakai ICE. Itu salah satu teknologi yang sekarang kita adopsi, kita gunakan. Nah, dengan menggunakan AI, katakanlah AI, produktivitas dari manusia juga akan sangat tinggi sekali. Dulu ibaratnya waktu kita ngitung itu masih pakai kalkulator. Ya. Jadi formulanya atau rumusnya, katakan rumusnya kan masih di otak kita. Kita hanya punya alat bantu. Nah, sekarang dengan AI, ya, bahkan si AI pun bisa membantu algoritmanya sendiri. Yang tadinya kita seorang accounting misalnya itu hanya bisa menghasilkan katakan misalnya 10 report per hari. Sekarang mungkin sudah ribuan report. Nah, tentunya manusianya makin produktif, kemudian cost-nya juga makin lebih efektif. Ya. Nah, sehingga tentunya ini akan menaikkan kesejahteraan dari manusia itu sendiri. Tapi balik lagi Pak, kalau kita tahu sebenarnya secara global dan juga Indonesia kan sedang menghadapi di mana
kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Yang paling terasa adalah di mana terjadi penurunan daya beli masyarakat. Mungkin bisa dikatakan ini masih efek dari pandemi yang berkepanjangan. Kita tahu banyak negara yang masih belum berhasil recover atau kembali pulih 100% dari pandemi. Kemudian di waktu yang sama kita tahu bahwa ada konflik-konflik geopolitik yang juga mempengaruhi banyak rantai pasokan industri. Nah, Anda melihat sebenarnya kalau kita bicara teknologi, penerapan teknologi dalam jumlah yang besar, tentunya kita butuh yang namanya investasi. Kita butuh yang namanya financing. Nah, tren investasi di tengah sejumlah tantangan ekonomi yang saat ini sedang berjalan. Mungkin satu lagi juga suku bunga periodenya juga masih cukup tinggi begitu sekarang yang menjadi tantangan bagi dunia industri dan juga investasi. Anda melihatnya seperti apa? Ya tentunya ekonomi Indonesia itu tidak terlepas dari situasi ekonomi global juga. Kalau kita lihat pasca pandemi, keamanan dunia juga tidak baik. Kita lihat krisis Ukraina dengan Rusia yang terus berlanjut. Kemudian kita lihat juga ketegangan yang ada di Laut Merah. Nah, kemudian selain itu kita lihat juga inflasi juga cukup tinggi pada saat ini. Pertumbuhan ekonomi dunia pun di bawah 3%. Kalau kita lihat giant kayak China pun pertumbuhannya juga melambat. Kemudian beberapa negara yang belum bisa recover dari stagnansi ekonominya dia ketika COVID. Nah, tentunya ini mempengaruhi ekonomi Indonesia, kondisi dari ekonomi Indonesia sendiri, dan tentunya juga mempengaruhi dari investasi. Tapi kalau kita lihat di tahun 2022, 2023, kalau kita berkaca dengan FDI, Foreign Direct Investment, itu kan sekitar kalau kita lihat sekitar 21 sampai 22 ribu triliun. Which is 70%-nya. 70%-nya itu pergi ke negara-negara yang developing. Berkembang. Yang sedang berkembang. Dan 50%-nya itu rata-rata ke industri yang berbasiskan teknologi. Jadi kita lihat salah satunya Nvidia. Ya, pengembangan semikonduktornya dia cukup pesat sekali. Dia tidak hanya di satu tempat sekarang, dia diekspansi kemana-mana. Kemudian kalau kita lihat juga investasi yang berkaitan dengan manufaktur hub. Jadi seperti kayak misalnya mobil gitu ya, kalau kita lihat kan investasi terhadap EV, itu juga cukup banyak. Jadi kalau kita lihat walaupun investasi dunia itu berkurang atau turun dari sebelumnya itu sekitar 12%, ya. Tapi minat investor terhadap industri yang berbasiskan teknologi, apalagi teknologi tinggi, itu malah naik. Oke, itu tadi kondisinya secara global menurut Anda. Kalau di Indonesia sendiri, seperti apa Pak Anda melihatnya? Nah, di Indonesia sendiri ini, kalau kita berkaca dengan klasifikasi yang dilakukan OECD tadi, ada 5 kelas itu kan ya. Yang paling bawah, yang leverage, value add-nya sedikit. Ya, yang paling atas itu yang berbasiskan teknologi tinggi, high skill, high tech. Nah, Indonesia ini tentunya belum ada di atas. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan atau industri-industri kita yang berbasiskan teknologi tinggi, itu belum ada. Kemudian kalau kita lihat Indonesia ini masih ada di bawah, ada di klasifikasi nomor 5, mungkin ada di klasifikasi nomor 4 dan 3 juga. Dan lebih banyak industri kita ini belum industri yang berbasiskan teknologi juga. Lebih banyak industri-industri yang sifatnya itu non-manufaktur. Jadi non-manufaktur ini seperti kayaknya tambang, ya, pertambangan gitu ya. Kemudian yang berkaitan dengan sumber daya alam gitu, Nah, mau tidak mau untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita harus bergerak naik. Yang kita butuhkan itu adalah industri yang industri yang berbasiskan teknologi, di mana kita berdaulat terhadap teknologi itu. Itu yang kita butuhkan. Karena one day, seperti yang saya sampaikan di awal, teknologilah yang bisa membantu kita lebih cost efektif,
teknologi lah yang bisa membantu kita menjadi lebih produktif. Sehingga pertumbuhan yang kita harapkan 7-8%, mungkin di atas 8%, sampai dengan tahun 2038, 2039, sehingga kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 itu bisa terjadi dengan baik. Oke, nah kalau Anda melihat posisi Indonesia pada saat ini, tadi kan Anda sudah menjelaskan sebenarnya mayoritas istilahnya tenaga kerja di Indonesia pada saat ini dimanfaatkan di level berapa? Kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Pak, kita ada di posisi berapa sih, Pak? Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau negara-negara maju kayak China, dia sudah mulai bergerak, sudah mulai bergeser. Yang tadinya itu adalah mereka sebagai hub manufaktur. Itu mereka sudah mulai bergeser, boleh dibilang adalah industri yang berbasiskan teknologi tinggi. Kita lihat secara riset, China itu nomor 1 loh sekarang. Jadi kita lihat jurnal-jurnal yang diproduce oleh China itu jauh lebih banyak daripada jurnal yang diproduce oleh Amerika. Ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan Uni Eropa. Jadi China kalau kita lihat tren ke depan, mereka sudah mulai shift. Jadi tidak di manufaktur hub lagi, tapi sekarang dia bergeser kepada industri yang berbasiskan teknologi tinggi. Nah, kalau kita lihat, ini kan ada peluang yang ditinggalkan oleh China. Di mana negara-negara tetangga kita itu sangat agresif sekali untuk mengambil porsi itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana Vietnam salah satu yang sangat agresif. Bagaimana kita lihat Malaysia sesuatu negara yang sangat agresif juga untuk narik empty space itu yang ditinggalkan oleh China. Nah, kita sendiri kita mau di mana? Kan pertanyaannya itu. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, saya sampaikan tadi bahwa kita tidak di atas. Dan kita jangan di bawah juga. Karena kalau kita di bawah nih, kita itu akan compete dengan Bangladesh. Jadi kalau kita lihat Bangladesh itu kan industri dia yang sangat maju sekarang, sangat berkembang sekali untuk tekstil. Ya, di mana mungkin mereka bisa memanfaatkan labor cost mereka yang murah. Ya kan. Kemudian yang kedua adalah mereka mempunyai supply chain yang cukup kuat juga. Ya kan, untuk produksi jeans misalnya. Itu jeans yang Bangladesh terkenal di mana-mana. Ya. Nah, sehingga positioning kita di tengah-tengah ini ya mengembalikan kekuatan industri berbasiskan manufaktur kita. Itu satu keharusan buat kita. Nah, ini yang kita lihat by data ketika pasca krisis di tahun 98, ini kita anjlok sekali. Jadi waktu itu kontribusi industri manufaktur kita ini sekitar 28%. By this date, saya rasa mungkin sekitar 17-18%. Which is, kalau industri manufakturnya turun, maka pasti juga penyerapan tenaga kerja juga akan sangat turun juga. Daya beli masyarakat juga ikut turun. Daya beli masyarakat ikut turun karena orangnya nggak kerja kan gitu. Orangnya nggak kerja, nggak punya penghasilan. Ya. Dan satu lagi tenaga kerja ini untuk mereka survive, mereka pergi ke sektor-sektor informal. Sektor-sektor informal ini yang kita pada saat ini sangat lemah untuk mensistemkannya. Jadi coverage dari pensiun fund-nya tidak ada, coverage dari asuransinya juga sulit ya, apalagi pekerja-pekerja non informal ini sulit untuk dipajakin. Jadi kuncinya adalah kita harus kembali memperkuat industri manufaktur kita.
Nah, ini berkaitan sama pertanyaan saya selanjutnya. Kita tahu begitu PT LAN Industri Persero dan Pak Bobi sebagai pucuk pimpinan ini kan ditunjuk sebagai induk dari holding BUMN Industri Pertahanan atau yang sekarang dinamai dengan Defense ID. Mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa sebenarnya apa saja sih tanggung jawab serta visi dan misi dari PT LAN Industri terutama setelah ditunjuk menjadi induk dari holding Defense ID, dan mungkin boleh disinggung sedikit Pak, apa nih kira-kira pemanfaatan teknologi yang akhirnya diterapkan mungkin berkaitan juga dengan perlindungan dari data-data yang sudah masuk di digitalisasi ini, Pak. Iya. Jadi kita itu ditunjuk atau dibentuk holding ini itu di Maret tahun 2022. Tugasnya cukup banyak juga. Kalau nggak salah itu tugasnya ada 7. Salah satunya itu adalah untuk kemandirian dari industri pertahanan. Yang kedua itu tentunya untuk meningkatkan TKDN dan kedaulatan dari teknologi pertahanan. Kemudian sesuatu yang dapat kita ukur itu adalah menjadi top 50 global defense company. Digabunglah, dikonsolidasikanlah 5 perusahaan yang selama ini itu jalan masing-masing. Nah, dalam perjalanan 3 tahun ini itu cukup signifikan progres yang kita buat. Kalau kita lihat dari kinerja korporasinya itu naiknya cukup tajam. Dari sisi pendapatan kita growth by 15-18%, di atas rata-rata industri di dunia. Kemudian dari sisi keuntungan kita growth-nya cukup sangat luar biasa sekali, sekitar 180%. Itu bahkan di atas rata-rata industri yang ada di dunia juga. Nah, tentunya kita ini menjalankan 2 fungsi ini sekarang. Jadi fungsi strategisnya itu adalah fungsi bagaimana membangun industrinya. Dan fungsi kita sebagai korporasinya. Jadi ada fungsi sebagai industri, ada fungsi sebagai korporasi. Fungsi sebagai korporasi yang seperti saya jelaskan tadi, kinerjanya sudah mulai membaik, kemudian growth-nya cukup baik juga. Nah, bagaimana fungsi kita sebagai industri? Nah, fungsi kita sebagai industri ini tentunya tidak lepas dari bagaimana kita mempercepat penguasaan atau kedaulatan dari teknologinya. Karena ini adalah industri yang berbasiskan teknologi tinggi. Nah, dan fungsi kita sebagai industri dan penguasaan teknologi ini kita belahlah ini ke 5 entitas yang kita punya. PT LAN, karena LAN ini adalah penguasaan sistem dari teknologinya. Teknologi yang berbasiskan sistem. Contohnya yang kita kembangkan itu adalah electronic warfare, EW. Teknologi sensor, teknologi perperangan elektronik, katakanlah semua yang berbasiskan teknologi perperangan elektronik, dari radarnya, kemudian dari boleh dibilang dari ESM, electronic support measure-nya, kemudian counter measure-nya, ya. Kemudian macam-macam lah kita kembangkan yang berbasiskan elektronikanya. Kemudian di Pindad kita mengembangkan munisi dan LAN platformnya. Kemudian di PT PAL kita kembangkan naval platformnya, baik atas air maupun bawah air. PTDI ya, kita kembangkan aerospace platformnya. Dan Dahana kita kembangkan adalah peledaknya, explosive energetic materialnya. Ini mungkin menjadi pertanyaan saya terakhir dan mungkin harapannya akan menjadi konklusi dari wawancara kita pada hari ini begitu. Kalau menurut Pak Bobi berarti apa nih harapan Anda berkaitan dengan industri di Indonesia? Mungkin sudah dijawab ya tadi ya, berkaitan dengan Indonesia Emas 2045, tapi juga dari sistem pertahanan nasional. Apa nih Pak harapan Anda? Jadi kalau kita lihat sekarang ini dengan adanya krisis di Rusia dengan Ukraine, kemudian ada krisis di Laut Merah, kemudian ada ketegangan sendiri antara Amerika dengan China, kemudian kalau kita lihat juga ada
perjanjian-perjanjian kolaborasi dari pertahanan. Kalau kita lihat di selatan kita itu ada AUKUS, Australia, UK dan US, ya. Nah, tentunya sebenarnya Indonesia ini bisa jadi negara yang tidak aman juga jika terjadi konflik besar dunia. Karena yang berkonflik ini itu ada di selatannya kita, ada di utaranya kita. Dan simptom ke sana juga sudah kelihatan. Jadi kita lihat sendiri bagaimana tegangnya itu di Laut Natuna Utara. Oke. Jadi kalau boleh disampaikan bahwa Indonesia tidak aman-aman juga kok. Nah, sehingga Pak Prabowo kan selalu bilang bahwa bagi kita kedaulatan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tawar. Di mana kita butuh pertahanan yang kuat. Nah, pertahanan yang kuat ini adalah ketika kita berdaulat juga dalam industri pertahanannya, dalam penguasaan teknologi pertahanannya. Nah, inilah yang menjadi PR besarnya kita. Bagaimana kita menguasai, kalau negara di selatannya kita, mereka cenderung kepada blok barat gitu ya. Kemudian China dia punya blok sendiri juga. Australia dia cenderung ke blok barat. Sehingga aliansi mereka lah yang membantu mereka ketika terjadi konflik. Indonesia ini kan kita adalah negara yang non-alignment. Ya kan, kita bebas aktif. Politik di luar negeri kita bebas aktif. Nah, pertanyaannya, ketika terjadi konflik, siapa yang akan bantu kita? Ini kita kayaknya butuh satu dialog lagi Pak untuk bahas berkaitan dengan hal ini. Tapi terima kasih loh Pak Bobby sudah meluangkan waktu bersama kami Dina. di Squad Talk. Sangat insightful begitu bicara berkaitan dengan keterlibatan teknologi dan juga sistem pertahanan Indonesia. Sekali lagi terima kasih ya Pak Bobby. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda Pak. Terima kasih. Nah, demikian podcast kita hari ini. Saya dan Pak Bobby pamit undur diri.